Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Syawal ini di bulan peningkatan kita bisa berkumpul bersama untuk berkolaborasi lagi bersama-sama. Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya beberapa waktu yang lalu mengikuti pelatihan yaitu inquiry kolaboratif bagi guru. Nah, jika kita merunut lagi apa artinya inquiry? Inquiry adalah pencarian, jadi kita mencari-cari gitu ya. Kemudian kolaboratif, setelah pencarian itu kita bekerja sama, yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan apa yang mau kita selesaikan? Nah, Bapak Ibu coba kita bayangkan bersama ya. Seandainya kita ini adalah sebuah deretan gerbong kereta api. Nah, dalam deretan gerbong kereta api tersebut kadang-kadang ada gerbong-gerbong yang sudah lama berjalan sehingga dia kelelahan. Ada juga gerbong-gerbong yang merasa bahwa dalam perjalanannya itu dia sendirian, seperti itu ya. Padahal ketika ada satu saja gerbong itu yang rusak, itu tentunya semua kereta kan akan terdampak ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu seandainya kita ini satu bangunan atau satu gerbong dalam kereta, maka kita harus saling bergandengan tangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu tentu kadang-kadang merasa kita ini sendirian ya. Misalnya ada masalah di kelas, ada anak yang sulit penanganannya, atau mungkin ada masalah dalam pembelajaran kita. Materi ini disampaikannya gimana ya supaya bisa nyampe ke anak. Itu kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, kita mencari-cari sendiri, membuat modul sendiri, membuat RPP sendiri, memperbaiki praktik kita. Akan tetapi meskipun kita sudah berusaha, masalah itu belum juga terselesaikan. Tapi di sisi lain kita juga malu ya Bapak Ibu untuk jujur kepada teman. Ini loh Bapak Ibu, aku punya masalah ini, tidak bisa terselesaikan di kelasku. Itu kita anggap sebagai aib. Padahal sejatinya Bapak Ibu, ketika kita menemukan suatu masalah di kelas kita, itu bukan aib, itu merupakan refleksi yang bisa kita jadikan sebagai data. Nah, dari data tersebut tentu saja bisa kita olah ya, bagaimana untuk pemecahannya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa teori ya tentang inquiry kolaboratif, karena nanti kita lebih banyak akan berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di kelas kita. Karena sebagai guru profesional, tugas kita bukan hanya mendidik anak-anak saja, tapi di sisi lain kita juga terus bertumbuh sebagai seorang guru. Jadi kalau pembelajaran ini tidak cocok, kita cari pembelajaran yang lainnya. Jadi proses belajar ini tidak hanya untuk hasil belajar murid, tapi juga untuk bertumbuhnya kita sebagai pendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan ya pengertian inquiry kolaboratif. Silahkan coba dibaca ya dari Bu Ana. Dibaca Bu Ana biar berkenalan dengan apa sih itu IKG. Pengertian inquiry kolaboratif yaitu pendekatan berbasis tim dan data, guru bersama meningkatkan kualitas pembelajaran, refleksi berkelanjutan untuk perbaikan strategi. Terima kasih Bu Ana. Jadi di sini kata kunci kita adalah berbasis tim. Nah, seperti tadi ya, gerbong kereta api, kita nggak bisa jalan sendiri. Juga kita tidak bisa meninggalkan satu gerbong pun, karena kita ini satu bangunan. Jadi dalam menghadapi masalah apapun, mari kita biasakan untuk bekerja sebagai tim. Kita bisa berbagi,
kita bisa bercerita, kemudian mencari jalan keluarnya bersama-sama. Kemudian masalah itu juga tidak kita ada-adakan, melainkan masalah itu berdasarkan data. Misalnya kok nilainya penilaian tengah semester kemarin matematika dapatnya 30 semua. Nah, itu data ya, bukan aib. Jadi dari data tersebut kita menemukan permasalahan, bukan hanya asumsi saja ya. Misalnya asumsi itu berarti tidak berdasarkan data, akan tapi kita harus melangkah itu karena ada permasalahan yang didukung oleh data yang akurat. Misalnya nilai yang rendah, kemudian apa lagi ya? Sikap kenakalan anak mungkin ya, ada pertengkaran atau ada yang lainnya. Nah, itu kita jadikan sebagai data. Anak kurang percaya diri itu juga sebagai data. Anak pasif itu juga sebagai data yang benar-benar kita alami. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru bersama meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari masalah ini kita analisis penyebabnya apa. Misalnya kurang percaya diri. Oh, jadi kalau kurang percaya diri, setelah kita analisis, lalu solusinya bagaimana ya? Oh, mungkin anak diberi kesempatan untuk maju ke depan dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengadakan perbaikan, kita tidak berhenti di situ karena ini memang proses sepanjang praktik mendidik kita begitu ya. Jadi ini berkelanjutan, bersiklus begitu ya. Ini untuk kita terus-menerus untuk memperbaiki strategi. Berikutnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan siklus inquiry kolaboratif yang saya yakin Bapak Ibu juga sedikit banyak sudah melakukannya ya selama ini, tapi mungkin siklusnya itu belum urut ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita itu ingin kerja sebagai tim, selanjutnya juga kita ingin memperbaiki masalah di kelas kita, ya. Nah, itu ada siklus-siklusnya. Yang pertama adalah assess. Assess ini artinya adalah, monggo Ara dibaca. Identifikasi kebutuhan, minat, dan tantangan murid. Benar. Jadi di sini kita mengidentifikasi. Misalnya anak tidak bisa membaca, itu masalah. Tapi di sisi lain itu adalah kebutuhan anak. Berarti dia butuh membaca. Misalnya kita mengidentifikasi nilainya jelek. Oh, berarti anak itu butuh untuk perbaikan atau pengayaan gitu ya. Oh, perbaikan ya Bu ya kalau nilainya kurang. Kemudian misalnya lagi anak-anak kok tidak bisa mengerjakan soal-soal dalam siswa berprestasi kemarin misalnya. Oh, itu berarti tantangan bagi murid. Jadi kita mengidentifikasi. Ini kita istilahkan sebagai assess ya. Nah, kemudian siklus kedua, setelah kita mengidentifikasi, tahu permasalahannya apa dan berdasarkan data, selanjutnya kita mendesain. Artinya mendesain adalah merancang strategi pembelajaran bermakna ya. Jadi pembelajaran kita itu harus bermakna supaya nanti bisa memperbaiki masalah yang dialami siswa. Misalnya tadi tidak percaya diri, berarti pembelajaran bermakna itu apa dalam lingkup ini? Oh, berarti anak harus dilibatkan lebih banyak dalam pembelajaran. Misalnya dia dibiasakan untuk berani maju ke depan ya, dan mengkondisikan supaya kondisi kelas itu saling mendukung, tidak ada yang suka menertawakan temannya dan sebagainya. Jadi kita mendesain. Setelah kita mendesain, yang berikutnya adalah kita implement. Implement itu berarti kita mengimplementasikan ya. Jadi kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan di tahap desain. Misalnya tadi pembelajarannya belum melibatkan anak, maka dalam implementasi kita menyusun pembelajaran yang melibatkan anak. Kita melaksanakan pembelajaran di kelas supaya anak itu banyak terlibat, sering maju ke depan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang berikutnya adalah measure. Measure itu berarti mengukur ya Bapak Ibu. Reflect, merefleksikan. Jadi pada tahap terakhir ini kita akan merefleksikan kembali apakah pada tahapan implementasi itu tadi sudah bisa belum menyelesaikan masalah-masalahnya anak. Gitu ya. Kalau belum, misalnya ya sudah berhasil tapi untuk 50% anak, berarti kita masih punya PR 50%-nya lagi. Jadi kita terus-terusan belajar, terus-terusan berdiskusi, seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang berikutnya saya akan sampaikan ini contohnya ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu di sini kita cermati mana yang tadi assess atau identifikasi, mana yang tahapan desain, dan mana yang tahapan implement, dan berikutnya mana yang tahapan measure, reflect tadi ya Bapak Ibu. Coba silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi Bapak Ibu. Nanti salah satu bisa ke depan ya untuk menjelaskan ya mana tahapan ini yang termasuk dalam siklus inquiry kolaboratif tadi ya. Nah, sepertinya kelompok Pak Nadi sudah siap ini ya. Nah, silakan Bapak. Silakan boleh ke depan ya Bapak ya. Ya, dari contoh kasus ilustrasi Iya, kelas. kita belajar mengidentifikasi ya, mana nih yang tahapan pertama ya, assess atau Assess, identifikasi. Materi IPA tentang banjir kurang diminati murid. Benar. Nah, di situ kita temukan masalah ya. Ada masalah. Nah, kemudian setelah itu kita mendesain, Ya, kita terus merancang atau merencanakan. Kita guru dengan murid melakukan kolaborasi Iya. antar mata pelajaran. Benar. Jadi melibatkan guru lain ya Pak ya. Guru lain biar nanti memberi masukan, saling melengkapi. Benar, untuk lintas mata pelajaran. Ya, itu adalah desain atau rancangan yang kita siapkan. Kemudian tahapan implement atau penerapannya yang mana Pak? Penerapannya yaitu murid melakukan observasi lingkungan dan membuat poster solusi. Benar, jadi kita melakukan implementasi dan yang terakhir kita mengukur itu kemampuan kita untuk hasilnya yaitu dengan keterlibatan dan pemahaman murid meningkat atau tidak. Kalau meningkat berarti hasil kita berhasil. Tepuk tangan buat Pak Nadi, terima kasih Pak Nadi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu sedikit paparan karena kita tidak akan berteori panjang lebar di sini, melainkan kita akan praktik langsung ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai merenung tentang kondisi kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan tuliskan di sini ya Bapak Ibu ya. Masalah yang ada di kelas kita. Masalahnya apa dalam pembelajaran agama? Masalahnya apa dalam pembelajaran PJOK ya? Nanti silakan kita tempelkan di papan ya. Ini Bu Ana udah ya? Udah Bu. Nah, ini nanti kita akan tempelkan di sini ya, masalah atau apa tadi? Assess ya, berdasarkan data, bukan asumsi kita. Nanti kita tempelkan di sini ya Bapak Ibu. Ini masalah. Sudah ya Pak? Ya. Boleh ditempelkan di sini Bapak? Boleh. Iya. Dibacakan Bapak. Ada siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Bukan ada lagi tapi banyak mungkin ya Pak ya? Ya lumayan tapi baik. Nah, ini dari masalah tersebut analisis kita apa kira-kira? Teman yang lain boleh membantu ya? Ya, teman. Kenapa ada siswa belum bisa baca Al-Quran? Ini kita analisa penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya belum ikut pengajian Belum ikut TPA. Baik. Orang tuanya tidak ada yang bisa sehingga dia kurang. Nah, oleh karena itu perlu nanti ditekankan kepada anak itu untuk di rumah mengikuti pengajian TPA atau TPG dan di sekolah bisa belajar dengan teman-temannya. Ketika jam pelajaran kelas
untuk belajar sebentar tentang baca Iqra dan sebagainya. Baik, itu tadi ya. Jadi kita dari akses dulu nih, dari identifikasi dulu masalahnya apa, penyebabnya apa, itu kita harus tahu dulu. Ya. Silakan yang di kelasnya Bu Ana, permasalahannya apa? Belum bisa membaca. Nah, berapa siswa belum bisa membaca? Ini kira-kira apa Bu Ana yang menjadi penyebabnya? Mungkin anak-anak masih kurang pendampingan dari keluarga di rumah, belum ada penanganan yang pas, Ya. sehingga anak masih susah untuk membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan ketika kita menemukan suatu permasalahan di kelas kita, jangan anggap itu sebuah aib, melainkan itu adalah kerja profesional kita. Karena kita guru yang peduli, kita mencari ada masalah apa sih, dan itu bagi kita adalah data untuk kita melangkah melakukan perbaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi ini tadi assess sudah, kita sudah melewati assess ya. Yang berikutnya apa tadi Bapak Ibu? Desain atau merancang ya Bapak Ibu. Coba silakan. Dari masalah tadi, kira-kira obat manjurnya apa nih? Obat manjur yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Silakan. Boleh kita cari aja satu solusi dulu untuk masing-masing ya. Silakan coba. Nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas ketika melihat permasalahan seperti itu? Nah, itu dari solusi Bapak Ibu dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan minta solusi dari teman-temannya, gitu ya. Pembelajaran seperti apa yang kira-kira manjur untuk mengatasi masalah yang tadi sudah ditemukan berdasarkan data. Bu Ana sudah ya kelihatannya? Belum bentar. Pak, tadi sudah? Mau dibacakan aja Pak langsung? Pak Guru memberi contoh membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Anak disuruh mengikuti. Setelah itu, setelah paham, anak-anak disuruh mencoba satu-satu. Apakah sudah bisa atau belum? Iya, tepuk tangan. Terima kasih Kak Nadi. Kemudian Bu Ana. Mengenalkan huruf menggunakan media yang menarik. Mungkin dengan media yang menarik anak-anak bisa lebih semangat untuk membaca, atau mungkin mengajak anak-anak ke perpustakaan atau toko buku sehingga mereka lebih Cinta buku. iya cinta buku dan Cinta bersemangat membaca untuk juga. Tepuk membaca. tangan untuk Bu Ana. Baik, super sekali nih. Alhamdulillah kita sebagai guru bisa menemukan masalahnya, kemudian berusaha mengatasinya sebagai peneliti, menyelesaikannya juga di kelas kita. Nah, sekarang berarti setelah kita mendesain, kemudian tahapan ketiga adalah apa tadi Bapak Ibu? Mengimplementasikan. Jadi nanti tinggal aksi nyata kita di kelas ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir nanti kita akan terus merefleksi apakah itu sudah berhasil atau belum. Kemudian kalau belum berhasil, jadi apa langkah kita? Kita kembali lagi ke tahapan awal ya. Apa sih yang membuat ini tidak berhasil? Kemudian kita merancang kembali, mengimplementasikan kembali, kemudian mengukur dan merefleksikannya lagi. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba silakan kita buka ya yang ada di link. Bisa dibuka dari HP-nya ya. Nah, kita akan mereview lagi apa yang sudah kita pelajari pagi ini. Ada yang sudah berhasil membukanya? Di sini saya sudah siapkan
website sederhana ya untuk pembelajaran kita, aplikasi web. Nah, di sini kita baca lagi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Ana, inquiry kolaboratif guru bisa dibacakan ya untuk penyemangat kita semua. Inquiry kolaboratif guru yaitu guru bukan sekedar pengajar, ia adalah cahaya yang saling menyalakan. Bayangkan kita satu gerbang perjalanan pendidikan, tidak ada yang berjalan sendiri, bersama menuju perubahan. Tepuk tangan dari Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke bawah ya, atau bisa juga di klik yang bagian konsep. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal ya tadi konsep dari inquiry kolaboratif guru. Yang pertama adalah harus berbasis data. Jadi tidak boleh asumsi atau ketoke enggak ya. Tapi kita melihat kenyataan di lapangan. Jadi berbasis data. Yang kedua adalah reflektif. Artinya kita tidak malu dan menganggap temuan kita atau kegagalan kita itu sebagai aib, melainkan itu adalah data yang harus ditindaklanjuti, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk rendah hati, tidak merasa bahwa kita itu serba bisa, yang paling mampu, melainkan kita mau bekerja sama dengan orang lain, menerima saran dan kritikan dari teman, jadi kita bisa bekerja sama. Kemudian yang keempat, kita berorientasi kepada murid. Tujuan yang kita lakukan ini adalah supaya memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi murid-murid yang kita sayangi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini saya sajikan tentang metafora. Guru itu adalah sebagai penjelajah, sedangkan data itu menjadi kompas yang akan menuntun kita ke arah yang kita tuju ya Bapak Ibu. Kemudian refleksi itu sebagai peta ya. Nah, dan kolaborasi itu sebagai tim. Jadi antara penjelajah, kompas, peta, dan tim ini saling membutuhkan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini masalah utama tadi Bapak Ibu sudah isi ya. Ini nanti juga bisa diisi lagi Bapak Ibu. Misalnya tadi di kelasnya Bu Ana, anak-anak belum bisa membaca. Di kelasnya Pak Nardi, anak-anak belum bisa baca Al-Quran. Nah, berarti itu masalah utama. Penyebabnya kita cari, kemudian strategi solusinya juga Bapak Ibu sudah siapkan ya tadi desainnya. Nah, nanti berikutnya setelah diimplementasi, Bapak Ibu akan mengisi refleksi ya Bapak Ibu. Nanti silakan diisi, monggo silakan diisi. Kemudian refleksi individu ya Bapak Ibu. Nah, saya minta nanti disampaikan refleksi individu, apa yang saya pelajari, kemudian apa yang akan saya ubah. Bisa diisikan di situ ya Bapak Ibu, nanti bisa dibacakan. Apa yang saya pelajari, apa yang akan saya ubah. Mungkin ini biar adil dimulai dari saya ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya pelajari dari inquiry kolaboratif guru ini, yaitu bahwa saat bekerja sebagai guru kita ternyata harus berdasarkan data. Kemudian kita juga harus bekerja itu sebagai tim, seperti itu ya. Kemudian apa yang akan saya ubah? Tentu saja saya akan lebih terbuka kepada masukan, kemudian kepada pembelajaran ya, karena sejatinya guru itu juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti itu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sampaikan refleksi individu sambil mengisi ya. Ini jadi kegiatan yang saya lakukan saat pelatihan. Saya mencoba mencari assess ya, mengidentifikasi permasalahannya apa. Izinkan saya membacakan Bapak Ibu di sini. Rendahnya hasil belajar matematika kelas 6 SD Negeri 04 Tangmangu dalam matematika dasar dan materi luas permukaan dan volume bangun ruang. Ya, tidak hanya berasumsi ya Bapak Ibu, tapi ini berdasarkan data bahwa nilai KKTP dalam mapel matematika pada ulangan harian murid masih terdapat 50% anak yang belum memahami. Juga saya anggap permasalahan, guru kesulitan memberikan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan untuk meningkatkan hasil belajar murid.
karena terdistraksi, jadi terganggu ya Bapak Ibu oleh tuntutan bahwa latihan-latihan soal harus sering diberikan sebagai bukti keberhasilan belajar. Di sisi lain ingin pembelajaran itu bermakna, tapi di sisi lain dikejar target. Makanya kemarin kalau dengan kalian itu ada lelucon, karena di SD itu ada 6 tahun, maka cukuplah 1 semester saja untuk latihan soal-soal. Untuk yang kelas 1 dan kelas 5 sama semester 1 kelas 6 bolehlah tetap diberikan pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita assess ya, lalu solusinya apa? Nah, ini Bapak Ibu, yang saya rencanakan adalah di kelas saya akan melaksanakan rencana perbaikan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman dalam mapel matematika dan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dengan pembelajaran mendalam dan pendekatan komunikatif, murid memahami esensi materi matematika, terutama operasi dasar matematika dan luas permukaan serta volume bangun. Indikator keberhasilannya apa? Nanti diharapkan murid menguasai matematika dasar dan materi luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian murid mengubah pola pikir bahwa matematika itu apa Bapak Ibu? Mengubah pola pikir bahwa matematika itu sulit ya. Mereka udah takut duluan soalnya. Nah, kemudian saya akan izinkan saya bacakan juga sekalian ya Bapak Ibu. Ini adalah implementasinya. Yang pertama, pembukaan, berdoa, bertanya kabar, presensi, motivasi dan apersepsi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, ice breaking. Ini biasanya untuk kelas bawah sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau kelas atas ice breaking itu bisa dengan refleksi seperti itu ya. Kemudian mulai bertanya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan matematika komunikasi ya. Bila Bu Guru memiliki gudang berbentuk prisma segitiga dan akan mengecat bagian luar gudang, maka yang kita bicarakan itu luas permukaan atau volumenya. Nah, di situ kan anak tidak hanya pada abstrak-abstrak, tiba-tiba angka, tiba-tiba panjang, tiba-tiba lebar, tapi di sini kita hadapkan dengan kasus nyata. Arep ngecat iki, dicat kan mestinya yo jobone gitu ya. Itu berarti luas permukaan atau volume. Nah, kemudian kalau kita menumpuk kardus-kardus sarimi, kita penuhi di dalam gudang itu namanya luas permukaan atau volume. Nah, jadi lewat komunikasi seperti ini diharapkan anak memahami konsep. Karena tanpa memahami konsep, mereka akan merasa bahwa menghitung luas, menghitung volume itu tidak ada artinya. Mereka hanya disuruh aja gitu ya, menghitung angka-angka, bikin mumet. Tapi kalau kita berikan dulu gambaran seperti ini, mungkin anak bisa lebih terlibat, tertarik, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sama dengan yang tadi sudah kita sepakati bahwa setelah kita mengimplementasikan itu bukan akhir, melainkan kita akan selalu masuk lagi ke siklus itu ya. Jadi kita akan menilai mana yang sudah berhasil, mana yang harus diperbaiki. Kemudian tindak lanjutnya adalah saya akan memberikan pendampingan belajar yang lebih intensif pada materi bangun ruang, terutama bagi anak-anak yang nilai KKTP-nya gitu ya Bapak Ibu, itu masih tetap di bawah gitu.